Soal laporan keuangan konsolidasi. P telah melakukan akuisisi pada S pada 1 Januari 2015 seharga 800 juta untuk mengambil alih 80% kepemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas S adalah 800 juta yang terdiri dari saham biasa 600 juta dan laba ditahan 200 juta. Nilai wajar beberapa aset yang teridentifikasi pada saat akuisisi adalah building under value 150 juta dan masih mempunyai masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Equipment over value 25 juta dengan masa manfaat yang tersisa 5 tahun. Sisanya dialokasikan kepada goodwill. Pada saat akuisisi, saldo laba P adalah 400 juta. Separate net income P pada tahun 2015 adalah 600 juta dan dividennya 200 juta. Dividen S tahun 2015 adalah 100 juta. Pada awal 2016, P memberikan pinjaman ke S senilai 100 juta tanpa bunga. Dari informasi di atas, Anda diminta melengkapi kertas kerja dengan menggunakan metode biaya dan ekuitas, sertakan perhitungannya dan jurnal eliminasinya. Terlampir Consolidated Financial Statement. Sebelum kita menjawab, kita analisis terlebih dahulu. Yang merupakan induk di sini yaitu P, karena P memperoleh pengendalian terhadap S, dan S ini merupakan anak perusahaan. Karena kepemilikan P lebih dari 50%, maka P akan membuat laporan keuangan konsolidasi. P memulai mengakuisisi S pada awal 2015. Dan di soal ini, kita disuruh membuat laporan keuangan konsolidasi akhir tahun 2016. Artinya, laporan keuangan konsolidasi pada tahun kedua. Ya, langkah pertama, kita akan mencari excess value. Diperhatikan soalnya tidak ada informasi NCI. Berarti kepemilikan 800 juta 80% ini kita 100%-kan terlebih dahulu. Kita sebut dengan implied value, yaitu 800 juta dibagi 80%. Dapat 1 miliar. Ya, saya dalam ribuan. Kemudian kita selisihkan sama book value of net asset-nya, atau di sini equity S-nya. Ada common stock, ada return earning. Common stock-nya berapa? 600 juta. RE-nya berapa? 200 juta. Total sebesar 800 juta. Kita selisihkan 200 juta kita sebut dengan excess value. Kemudian excess value yang 200 ini kita alokasikan kemana? Ke aset neto yang teridentifikasi, baru sisanya ke goodwill. Ya. Yang pertama ke building. Dikatakan building under value.
berarti dinilai rendah ya. Book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value-nya. Berapa? Yaitu 150 juta. Kemudian ada equipment. Nah, ini umurnya 10 tahun tadi. Equipment juga over value ya, bukan under value, tapi dia over value. Umurnya 5 tahun, over value 25 juta. Sisanya baru ke goodwill. Oke, karena dia over value, maka di sini dia minus. Berapakah yang sudah dialokasikan ke aset neto teridentifikasi? Yaitu sebesar 125. Berarti sisanya ke goodwill, yaitu 75. Ini kita sebut goodwill. Langkah berikutnya, kita buat tabel amortisasi. Kita pindahkan yang ini. Oke, di sini unamortized beginning, ya, yaitu 150, 25, dan 75. Kemudian, amortisasi di tahun 2015 dulu. Nah, ini 2015. Building, umurnya 10, berarti per tahunnya 15.000 atau 15 juta. Equipment, umurnya 5 tahun, dibagi 5. Berarti 5 juta. Goodwill tidak diamortisasi. Kemudian unamortized ending, ya, akhir tahun 2015. Building belum diamortisasi, akhir tahun 135. Ya. Sedangkan equipment 20 dan goodwill 75. Karena kita 2 tahun, langsung kita buat di sini 2016-nya. Amortization 2016, ya. Berarti ini juga 15.000, ini juga 5.000. Goodwill tidak ada. Kemudian unamortized ending 2016. Untuk building 120, equipment sisa 15, dan goodwill karena dia tidak diamortisasi, dia akan tetap nilainya, yaitu sebesar 75. Langkah berikutnya, kita jumlahkan. Rp10.000 jumlah amortisasi tahun 2015, Rp10.000 jumlah amortisasi selama tahun 2016. Langkah berikutnya, kita mencari berapa bagian laba anak untuk CI dan berapa bagian laba anak untuk NCI. Berarti di sini net income, kita lihat di kertas kerja, net income si anak, yaitu sebesar 400.000. Kita selisihkan dengan amortization. Karena 2016, ambil angka 2016, 10.000. Oke, ketemu angka 390.000. Ini kita sebut adjusted income. Bagian laba anak untuk CI 80%,
berarti 390.000 kali 80%. Bagian laba anak untuk NCI yang 20%, 390.000 dikali 20%. Kemudian, untuk dividen anak, untuk CI dan NCI-nya juga kita hitung. Dividen yang dibagikan oleh anak pada tahun 2016 yaitu sebesar 100.000. Kita kalikan 80% dan kita kalikan 20%. Oke. Karena ini kita menggunakan metode ekuitas, berarti saldo investasinya berubah ya dari perolehan. Di sini investment in S-nya kosong di laporan P. Berarti harus kita cari dulu. Saldo investasi akhir 2016. Banyak rumusnya, salah satunya kita bisa menggunakan under equity. Equity 31 12 2015. Dan ini ya, ini kita untuk mencari investment beginning-nya. Ya, investment in S beginning. Dalam artian 1 Januari 2016. Ada common stock, ada RE. Berapa common stock-nya? Yaitu tadi sebesar 600.000. RE-nya berapa? Cari RE beginning 2016 atau akhir tahun 2015. Berarti kita ambil angka yang 300.000 ini, ya. Beginning 300.000 beginning 2016 ya sama dengan ending 2015. Beginning 2016 merupakan ending 2015. Kita totalkan 900.000. Kepemilikan kita berapa? Yaitu 80%. Kalikan 80%. 720. Oke. Kemudian kita tambahkan sama unamortized excess value-nya. Ambil di sini, selama ini kan 2015 ya. Building, equipment, goodwill, unamortized. Berarti ambil ini, unamortized. Building sisa berapa? 135, karena sudah diamortisasi 15.000. Equipment 20, dan goodwill 75. Kita totalkan. $190. Kepemilikan 80%. Kita jumlahkan 872.000. Inilah investment in S pada tanggal 1 Januari 2016 atau beginning. Kita jumlahkan selama 2016 ada penambahan nggak? Ada. Ambil yang adjusted income. Yaitu 312.000. Kemudian dividen mengurangi investment, ambil angka 80.000. Kita jumlahkan dari beginning
ketemu angka 1.104 ya. Inilah investment in S tanggal 31 Desember 2016. Atau bisa kita pakai cara lain. Beginning. Tadi berapa beginning investment-nya? 800 ya. Kita bisa dengan menggunakan perubahan RE. Changes in RE. Ya, langsung 2 tahun. Kita lihat kertas kerjanya, RE ending-nya berapa? 600. Ini RE ending 2016, RE beginning di 2015 yaitu 200 ya. Jadi 600 dikurangi 200. Kita kalikan 80%. Dapat 320.000. Kemudian yang mengurangi investment dividen. Kalau RE ini kan net income sama dividen ya. Berarti di sini ada amortization. Nah, amortisasinya berapa selama 2 tahun? Berarti 2015 10.000 ditambah 2016 10.000 dikalikan 80%. Dapat 16.000. Kita kalkulasikan 1.104 ya, sama saja. Ini endingnya. Oke. Berikutnya kita buat adjustment dan elimination. Yang pertama, error and omission. Diperhatikan soalnya, ada nggak informasi salah catat, salah pembukuan? Tidak ada. Kita buat di sini no entry. Yang kedua, intercompany profit. Ada nggak di sini jual beli inventory, jual beli tanah, jual beli equipment antara induk dan anak? Tidak ada. No entry. Ketiga, income from S and dividend S. Debit income from S, credit dividend, credit investment in S. Income from S, ambil angka yang tadi yang sudah kita cari, 312.000. Dividen, ambil angka 80.000. Investment in S, kita selisihkan. Keempat, NCI share atau expense. Debit, NCI expense, kredit, dividen, kredit, NCI equity yang ending. Berapa bagian laba anak untuk NCI? Yaitu 78. Dividen untuk NCI 20. NCI equity ending 78 kurangi 20, 58. Kelima, investment in S and equity S. Ambil dari perhitungan ini, common stock, RE, alokasinya, ambil ini, building, kemudian equipment, goodwill.
Karena equipment dia overvalue, berarti dia di kredit. Berapa common stock-nya? 600. Berapa RE? Nah, ini RE beginning 2015. Sekarang kita di 2016 ya. Berarti RE-nya kita ambil yang angka yang ini. 300.000 ya. Oke. Building-nya sebesar, atau bisa kita ambil di sini, 135 ya, sisanya. Goodwill 75. Equipment 20. Kreditnya investment in S. Berapa? Kita kalkulasikan. Kalikan 80%. 872. Ini merupakan investment beginning di 2016. Harus sama tadi yang kita cari, 872 yang ini. Kemudian NCI equity beginning. Kita kalkulasikan. Kalikan 20%. 218. Kemudian yang keenam, amortization. Ambil informasi tabel amortisasi, pakai data yang ini, 2016. Building 15.000, equipment 5.000. Oke, karena building dia under value, berarti depreciation expense of building pada building sebesar 15.000. Karena equipment over value, debitnya equipment, kreditnya depreciation expense of equipment sebesar 5.000. Ketujuh, other reciprocal. Perhatikan di soal, ada nggak informasi utang piutang? Oh, ada. Awal 2016, P memberikan pinjaman ke S senilai 100 juta tanpa bunga. Berarti ada utang piutang. Account payable pada account receivable. Harus kita eliminasi, yaitu 100 juta. Lihat di kertas kerja, ada nggak dividen payable, dividen receivable? Tidak ada. Cukup sampai sini adjustment dan elimination. Kita jumlahkan. 1.620. Oke, berikutnya kita masuk ke kertas kerja. Karena kita menggunakan metode ekuitas, berarti di bawah sales ini kita tulis income from S. Sebesar berapa? Yaitu sebesar 312.000. Oke, berarti pertama 12.000 ya. Langsung saja, ini nggak ada tadi. Oke, dividen 80.000. Kemudian NCI investment in S 232. Ini sudah. NCI share, NCI expense 78. Tulis di sini NCI expense
78.000. Kemudian dividen 20.000. Kemudian NCI equity ending 58.000. Kita tulis dulu sini. NCI equity beginning. NCI equity ending. 58.000. Kelima, common stock 600.000. RE beginning 300.000. Ini di sini RE statement. Kemudian building 135 di debit. Goodwill sebesar 75 dan equipment di kredit 20.000. Investment in S-nya 872 di kredit. NCI equity beginning 218. Oke, nomor 5 sudah kita masukkan di kertas kerja. Keenam, amortisasi depreciation expense building pada building 15.000. Masukkan ke depreciation expense. Kredit building 15.000. Equipment di debit sebesar 5.000. Kemudian depresiasi 5.000 di kredit. AP pada AR 100. AR 100. Oke, sudah kita masukkan, kita cek jumlahnya. Satu 620 sama ya. Nah, sebelum kita mengkonsol, kita perhatikan dulu ada informasi yang masih miss di kolom si P. Kita cari dulu net income-nya. $1.732. Ternyata RE beginning-nya belum ada, ya. Oke, kita masuk dulu net income. Kita tidak bisa mencari RE ending, ya. Kas-nya juga belum bisa. Investment in S-nya kita masukkan angka yang sudah kita cari. 1.104. Tidak bisa menjumlahkan total aset, tidak bisa menjumlahkan total liability dan ekuitasnya. Berarti harus kita cari RE beginning P 2016. Oke, di sini kita buat perhitungannya. REP 1 Januari 2016, ya. Berarti bagaimana caranya? Kita mulai dari REP 1 Januari 2015. Ada nggak informasi RE beginning P 2015? Pada saat akuisisi, saldo laba P, berarti ini RE ya, 400 juta. Ya, 400 juta. Berarti ini 2015. Kita tulis 400 juta. Ya. Kemudian ya, di sini ingat perubahan RE terus ditambah sama net income P 2015 dikurangkan sama dividen P 2015. Oke, ini dulu informasinya. Ada nggak net income P 2015? Separate net income P tahun 2015 600 juta.
dan dividennya 200 juta. Oke, ada informasi 600 dan 200. Net income 2015 600, kemudian dividennya 200. Karena kita menggunakan metode ekuitas, ya, berarti kita ada penambahan. Sini income from S. Dan kita nggak tahu berapa income from S selama 2015. Nah, barulah ketemu REP 31/12/2015 atau 31 Januari 2016. Kita juga belum tahu. Artinya kita harus mencari income from S-nya, ya. Income from S tahun 2015. Bagaimana cara mencarinya? Seperti konsep yang sudah kita pelajari. Net income, ya, sama amortization. Berapa net income 2015? Ini net income CS, ya. Tidak dikasih info untuk net income CS. Yang dikasih info hanya dividen S 100 juta. Oke, berarti kita pakai rumus untuk mencari net income. Kita nggak tahu berapa net income-nya. Untuk amortisasinya kita ketemu angka 2015 yaitu 10.000. Jangan lupa dikalikan 80%. Ya. Oke. Nah, atau sorry, sini bisa saya buat di sini supaya lebih mudah. Tadi di sini 10.000 ya. Oke. Sekarang kita cari informasi net income S 2015. Dari mana? Dari perubahan RE, ya, changes in RE. Yaitu ambil RE beginning 2016 atau akhir 2015 300.000 sama beginning 2015 200. Berarti di sini 300.000 dikurangi 200.000. Ingat, perubahan RE ini berarti terkandung informasi net income sama dividen. Di soal di sini sudah ada informasi dividen. Kita hanya mencari berapa net income-nya. Dividen S 2015 yaitu 100. Berapakah net income S 2015? Berarti tinggal dijumlahkan saja. Yaitu net income-nya 200.000. Coba kita cek. Net income 200.000 dikurangi dividen 100.000, berarti benar 100.000 perubahan RE-nya. Ya, ketemu net income S 2015. Pindahkan ke sini. 200.000. Oke ya. Ini kita totalkan 190.000, bagian CI hanya 80%. Oke, nah inilah income from S selama tahun 2015, 152.000. Kita pindahkan ke sini, 152. Kita akan ketemu angka REP awal Januari 2016. Yaitu 952.000. Oke, tinggal pindahkan ke kertas kerja, yaitu sebesar 952. Ya, kita bisa mencari RE ending-nya 2484.
Pindahkan ke neraca 2484. Bisa menghitung total liability ekuitasnya 10.234. Pindahkan ke total aset 10.234. Bisa menghitung kas, total aset dikurangi aset non kas 3.030. Informasi P dan S sudah terisi. Sekarang kita bisa menggabungkan atau mengkonsol. Sales P tambah S kurangi debit tambah kredit. Ya, kebalikan kalau untuk yang expand. Saya tarik sini. Saya jumlahkan berapa net income-nya? 1732. Ingat, kalau kita menggunakan metode ekuitas, kita bisa mengecek ya, di mana net income P harus sama dengan net income konsol. Ya. Sekarang berapa RE beginning-nya? Ini sudah habis. Ambil yang induk. Net income-nya pindahkan 1732. 100 dividennya habis, sisa 200. RE ending-nya ketemu angka 2484. RE beginning P harus sama dengan RE beginning konsol. RE ending P harus sama dengan RE ending konsol. Oke, sekarang kita bagian SOFP. Kas P tambah S, tambahkan debit, dikurangkan dengan kredit. Tarik. Pastikan tadi di sini income from S sudah 0, investment-nya juga harus 0. 872, ini 0 ya. Oke. Kita jumlahkan. 11.160. Bagian kreditnya P tambah S dikurangi debit tambah kredit. 1.400.000. Berikutnya stop sampai sini. RE-nya ambil tadi RE statement yang ending 248. Untuk NCI-nya dijumlahkan. Kita totalkan bagian liability dan ekuitasnya. 11.160. 11.160. Inilah jawaban metode ekuitas untuk tahun kedua. Nah, sekarang bagaimana bedanya dengan metode biaya? Ini saya pindahkan, saya copy ya. Oke. Ini juga masih kosong, RE beginning-nya. Ya, ini juga masih kosong, informasi di income statement-nya. Yang mana yang perlu kita ubah? Nah, kita kan nggak perlu cari saldo investment akhir, ya kan? Yang perlu kita cari yaitu RE beginning-nya. Oke. Di sini, nah, kita nggak perlu cari yang ini. Untuk RE beginning P, yang ini, 1 Januari 2016, karena kita menggunakan metode biaya, berarti REP 1 Januari 2015 ditambah net income P 2015, dikurangi dividen P 2015, kemudian di sini bukan income from S, tapi dividen income. Ya, 2015. Berapa dividen income 2015-nya? Nah, tadi di sini ada dividen S 2015 100 juta. Berarti di sini
100 juta ya dikali 80%. 80.000. Jadi REP 1 Januari 2016 atau beginningnya 880. Tadi kalau ekuitas berapa? Yaitu sebesar 952. Nah, berbeda ya. Ini tahun kedua. Kemudian apalagi yang beda? Di sini informasi yang nomor 3 ya. Adjustment dan elimination. Di sini kita ganti dividen income. Ya. Berarti di sini nggak ada informasi investment in S 232. Ini kita ganti berapa dividen income-nya? Yang 2016 ambil angka yang ini. Nah, 80.000. Oke. Semuanya sama ya, nanti ada jurnal tambahan. Oke, kita masukkan dulu yang ini informasinya. Berarti di sini dividen income ya. Ambil angka 80.000. Oke. Karena di tahun kedua, jadi nilai investment di 2015 harus kita upgrade ya. Kita sebut dengan catch up ya. Oke, rumusnya berarti perubahan RE. Perubahan RE yang mana? Berarti kan dari 2015 kan, kita ambil angkanya tadi 300 yang ini 300 diselisihkan sama beginning 2015 200 dikalikan 80%. Ya. Kemudian sama dengan amortization. Yang mempengaruhi investment ya. Ini kan net income sama dividen. Amortisasi kan mempengaruhi investment. Nah, ini amortisasi berapa? Amortisasi 2015. 10.000. Kita kalikan 80%. Oke. Berapakah nilai investment yang kita upgrade? Yaitu 72.000. Kita jurnal. Investment in S pada RE sebesar 72.000. Kita jumlahkan. Satu 460. Oke. Sekarang kita masuk ke tas kerja. Dividen income pada dividen ya. Tadi 80.000, 80.000 cari dividennya 80.000. Ya. Kemudian NCI expense 78, dividen 20.000, kemudian NCI equity di sini NCI equity beginning, NCI equity ending. Berapa tadi endingnya? 58.000. Kemudian investment in S and equity S common stock 600. RE-nya 300. Kemudian building-nya 135. Goodwill-nya sebesar 75. Kemudian equipment-nya dikredit
sebesar 20.000, investmentnya di kredit sebesar 872.000, NCI equity beginning-nya 218. Oke, kemudian amortization 15.000 untuk building. $5.000 untuk equipment yang over value. Oke, ada reciprocal AP pada AR 100. Ya, kecap investment in S72 di debit. RE-nya di kredit 72. Yang beginning ya, 72.000. Oke. Sekarang kita cek jumlahnya. $1.460, $1.460 sama ya. Belum bisa kita konsol karena masih ada informasi yang kosong ya. Kita cek dulu net income-nya. 1.500.000. Pindahkan ke sini. RE statement. RE beginning tadi sudah kita cari, ambil angka 880. Kemudian RE ending-nya bisa dihitung. Pindahkan ke neraca. Kemudian investment in S-nya karena kita menggunakan metode cost, berarti sebesar harga perolehannya tadi berapa? 800 juta ya, berarti ini informasi ini nggak ada ya, kita nggak perlu cari ini. Berarti 800 juta. Kita jumlahkan total likuiditasnya terlebih dahulu. Pindahkan ke total aset. Bisa mencari kas-nya. Total aset dikurangi total aset non-kas. 3.030.000, kita cek tadi metode ekuitas berapa? Juga 3.030.000 ya. Informasi P dan S eliminasi sudah lengkap. Sekarang kita bisa menggabungkan P tambah S kurangi debit tambah kredit karena dia sales ya, normal di kredit. Untuk expand kebalikannya. Oke. Di sini ya, dividend income-nya harus 0. Dan net income P dan konsol tidak sama ya, kalau kita menggunakan cost, sedangkan ekuitas dia harus sama. Kemudian untuk RE beginning-nya P tambah S kurangi debit ditambah kredit ya, 952. Kalau Anda perhatikan angka 952 ini sama waktu kita menggunakan metode ekuitas yang ini. Ya. Kemudian untuk net income-nya ambil ini 132. Dividennya 100 0, sisa 200. RE ending-nya 2484 ya. Beginning-nya tidak sama ya, RE ending-nya pun nggak sama. Kemudian dari neraca kas P tambah S tambah debit kurangi kredit. Ingat, investment-nya harus 0, 800 tambah 72, 872 kurang 872, 0 ya. Totalnya
11.160. Account payable, DP tambah S, dikurangi debit, tambah kredit. RE ending, ambil RE statement. NCA equity ditambahkan. Kita totalkan liability ekuitasnya. $11.760. Oke, berarti nggak balance ya. Kenapa nggak balance? Coba kita cek. Ada selisih 600. Apakah yang 600 itu? Nah, ternyata kita lihat di sini ada yang 600 common stock-nya, ya. Common stock-nya coba kita lihat di metode ekuitas tadi. Nah, belum kita ini kan ya, eliminasi. Sini harus, nah, sorry, di sini 600 seharusnya. Nah, sama ya. 11.160. Ini metode cost dan ini metode ekuitas. Ternyata baik metode ekuitas dan metode biaya akan menghasilkan angka yang sama untuk laporan keuangan konsolidasi. Sekian pembahasan soal laporan keuangan konsolidasi tahun kedua. Terima kasih.